I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Perekonomian Islam di Indonesia dinilai terus berkembang pesat. The State of Global Islamic Economy Report menempatkan Indonesia pada peringkat 4 perekonomian syariah global di tahun 2020. Pasar industri halal pun diperkirakan akan mencapai 4.800 triliun rupiah di 2024. Potensi besar inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Peresmian Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penyatuan usaha 3 bank syariah milik Himbara baru-baru ini muncul menjadi berita utama. Dengan total aset gabungan sebesar 240 triliun rupiah, merger ini merebut peringkat ke-7 sebagai bank terbesar di Indonesia. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, BSI mampu masuk ke dalam daftar 10 bank syariah terbesar di dunia, karena dari segi populasi, Indonesia memiliki potensi sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi sebenarnya, apa bedanya bank syariah dengan bank biasa? Apa keuntungan hadirnya BSI bagi rakyat Indonesia? Pada dasarnya, perbankan syariah didasarkan pada budaya agama yang mengakar dari ajaran kitab suci Al-Quran. Dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, perbankan syariah menawarkan sebuah alternatif yang berbeda dari sistem perbankan kebanyakan. Dalam hukum perbankan syariah, pemberian bunga pada pinjaman atau simpanan dilarang. Namun, melalui sistem penyertaan saham, kedua belah pihak akan untung atau rugi bersama. Artinya, bank berhak menerima sebagian keuntungan jika usaha yang mendapatkan pinjaman sedang untung. Namun jika usaha tersebut tidak menghasilkan laba, maka bank juga tidak akan mendapat untung. Sebenarnya alasan saya memilih bank syariah itu karena landasan agama sih. Di luar itu mungkin karena sistem bagi hasil yang membuat saya memilih untuk menggunakan bank syariah, karena posisi nasabah itu di dalam bank syariah adalah mitra. Sisi menguntungkan dari pinjaman melalui perbankan syariah juga terletak pada kepastian suku bunga selama durasi pinjaman yang sudah disepakati sebelumnya. Di bank konvensional itu sangat terkenal dengan floating rate-nya. Biasanya mereka cuma fix 3 tahun, setelah itu floating. Itu kalau untuk fixed income earners itu memberatkan. Dan ketika masa krisis, bank malah menambah lagi beban. Selebihnya, perbankan syariah juga melarang riba dan transaksi yang bersifat spekulatif, karena dianggap sama seperti perjudian. Transaksi spekulatif biasanya terjadi di sektor keuangan atau pasar modal, termasuk yang paling sering seperti di pasar saham dan valuta asing. Ketika mekanisme transaksi di sana itu didasarkan kepada excessive speculation. Nah, aktivitas maisir itu sebenarnya membuat market tidak stabil. Spekulasi itu membuat market tidak stabil. Jadi, perluasan penggunaan produk keuangan syariah akan mengurangi jumlah transaksi spekulatif, sehingga akan berkontribusi pada kestabilan harga jangka menengah. Banyaknya transaksi spekulatif sekarang menyebabkan ketidakseimbangan volume transaksi antara sektor keuangan dan sektor real. Karena transaksi di sektor keuangan itu berkembang begitu cepat, begitu besarnya, tanpa ada underlying-nya, tanpa ada counterpart value-nya yang setara di sektor real. Istilah kerennya bubble ekonomi, menjadi gelembung besar yang akhirnya pecah. Kenyataannya, kondisi ekonomi di sektor real tidak menggambarkan perkembangan pesat yang terjadi di pasar keuangan. Secara realistis, perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih stabil ketika proporsi perbankan syariah sudah mulai mengimbangi proporsi perbankan konvensional. Dengan cara menghubungkan secara otomatis sektor keuangan dengan sektor real melalui akad-akad keuangan syariah, yang dimana akad keuangan syariah itu basisnya sektor real semua. Sinergi antara perbankan konvensional dan syariah pun akan mendukung perluasan mobilisasi dana masyarakat untuk pengembangan pembiayaan berbagai sektor. Namun, meski digadang-gadang memiliki potensi yang sangat besar, BSI juga dihadapkan pada tantangan berat ke depannya. Hal ini dikarenakan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Saya memiliki bank konvensional untuk transfer dan juga untuk menerima gaji juga.
karena jarang yang bisa gunain bank syariah ya. Secara keseluruhan, porsi aset perbankan syariah di Indonesia juga masih sangat rendah pada angka 3,97% dari total aset bank umum. Hal ini pun menuntut BSI untuk menetapkan strategi bisnis baru dan bertransformasi. Untuk meningkatkan pangsa pasar jasa keuangan syariah dalam negeri, BSI pun akan melakukan diversifikasi lini bisnis. Salah satunya dengan berfokus ke sektor UMKM dan mikro yang merupakan kompetensi utama BRI Syariah. Sedangkan berdasarkan kompetensi BNI Syariah dan Mandiri Syariah sebelumnya, BSI juga akan mengembangkan pembiayaan kredit pada segmen konsumer dan retail. Melalui merger ini, BSI sekarang memiliki modal dan skala ekonomi yang besar, sehingga mampu menjadi lebih kompetitif dan mendapatkan nasabah berprofil risiko baik untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi. Kehadiran dan besarnya kapasitas bisnis BSI diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pengembangan perekonomian syariah Indonesia, agar dapat memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat. Meski dengan pangsa pasar yang masih rendah, hal ini justru dipercaya dapat menjadi amunisi perbankan syariah pada masa mendatang.